Lagi dia ibu kita, ayah kita, ya tetap aja silaturahmi tetap terjalin dengan, saya berusaha untuk menjalin hubungan itu dengan baik dan karena itu adalah ajaran, memang ajaran yang diajarkan oleh Al-Quran. Ya kan, dalam surat Luqman diajarkan, ya kan, harus tetap berbuat baik kepada orang tua walaupun dia tidak seagama. Coba kita jalankan agama Islam itu dengan sebaik-baiknya, secara kafah. Sekaligus saya bilang secara kafah, masuk Islam itu dengan sebenar, rasakanlah nikmatnya gitu. Islam itu luar biasa ya. Ya karena perubahan Pak Said, jadi adik-adiknya jadi mualaf juga ya. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Ya terakhir yang adik saya nomor 7 mualaf juga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Baik lagi di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah akan mencerdaskan umat dimanapun umat itu berada. Baik, pada kesempatan hari ini spesial untuk sahabat Ngaji Cerdas, kita kedatangan kembali dengan seorang mualaf, Pak Said ya, Masya Allah. Apa kabar? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat ya. Nah, Pak Said ini adalah seorang mualaf dan beliau juga pakar kristolog ya. Artinya beliau juga banyak sekali meneliti agamanya yang dulu, dan banyak sekali nanti yang ingin disampaikan oleh Pak Said seperti apa nanti insya Allah kelanjutannya di videonya. Baik, sebelum ke videonya, sahabat Ngaji Cerdas, bagi sahabat yang belum subscribe channel ini, silakan untuk subscribe, kemudian juga like, komen, dan juga tekan tombol loncengnya supaya tidak terlewatkan update terbaru dari Ngaji Cerdas. Baik, kita langsung ke Bapak Said. Maaf, Bapak Said. Pak Said ini, mohon maaf, nama asli apa udah berubah? Nama sudah Islam. Nama sudah Islam ya. Iya. Nama sebelumnya kalau boleh tahu? Johnny Charles. Johnny ya. Johnny Charles. Johnny Charles. Ya, nama Islamnya Muhammad Said. Muhammad Said ya. Iya. Dari asal mana Pak? Dari Ambon, Maluku. Ambon. Maluku. Tapi saya lahir di Palembang. Palembang. Ya, tapi orang tua dua-duanya dari Ambon, Maluku. Maluku, Masya Allah. Dan agamanya dulu kalau boleh tahu? Kristen itu ada 5 sekte ya. Katolik, Protestan, Pentakosta, Advent, Jehovah Witnesses, saksi Jehovah Witnesses. Saya diantaranya. Lima-limanya? Di antara satu. Di antara satu itu ya? Iya. Oke. Menarik ya, tadi kan sempat disinggung ya sama saya pribadi, Bapak kan seorang yang kristolog ya Pak ya? Dan ya, kristolog bahkan sehingga. Ya, saya meriset. Rajin meriset ya. Okay. Dan sekarang sudah menjadi seorang mualaf, Masya Allah. Nah, alasan Pak Said ketika meninggalkan agama yang dulu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jadi saya pakai ini dulu. Karena kenapa? Pada saat kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat, Allah nggak sholat. Oh, iya. Betul? Betul. Pada saat kita diperintahkan untuk berpuasa, Allah tidak puasa. Tapi pada saat Allah memerintahkan kita untuk bersalawat, apakah Allah bersalawat? Bersalawat. Makanya saya salawat dulu. Ya, gitu kan? Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah. Begitu. Jadi ada yang menarik yang menjadi pertimbangan saya untuk saya hijrah ke agama Islam ya. Yang pertama adalah tentang
ketuhanan Yesus. Ada salah satu sekte di dalam Kristen itu yang kental sekali mempercayai, bahkan semua mungkin ya, kalau semua memanggil Tuhan Yesus ya, Protestan maupun Pentakosta maupun dan sebagainya. Tetapi kalau Katolik dia kental dengan doktrin Trinitas, ya. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa ya Allah, Tuhan Allah. Putra yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ketiga-tiganya mempunyai kuasa yang sama. Tetapi pada dasarnya salah itu. Kalau mereka mau membuat suatu doktrin, maka buatlah doktrin duinitas, jangan trinitas. Karena Allah, oke lah, Allah oknum, pribadi. Dalam artian pribadi yang rohani ya, pribadi rohani. Yesus Kristus, Isa alaihissalam juga pribadi rohani. Tapi Roh Suci bagaimana? Roh Suci itu kan di dalam Bible sendiri mengatakan bahwa Roh Suci itu adalah tenaga aktif Allah, daya kekuatan Allah. Manusia diciptakan oleh Allah, kemudian Allah menghembuskan, ya kan, memberikan daya hidup kepada manusia itu, daya kekuatan Allah, sehingga manusia itu bisa bergerak, bisa hidup kan, gitu. Jadi itu daya kekuatan Allah, spirit. Nah itu bukan pribadi. Rohul Kudus itu bukan pribadi. Kalau kita, Allah meniupkan ruhnya kepada manusia sehingga manusia itu hidup kan. Maka apa dasarnya gitu? Gak ada dasarnya. Mereka membuat doktrin Trinitas itu salah besar. Kalau mau buat doktrin duinitas, jangan Trinitas, karena Roh Kudus tidak termasuk gitu. Nah itu kan Roh Kudus tidak termasuk. Tapi mereka menganggapnya Tuhan ya, tiga-tiga. Nah itu dia, itu yang salah kan. Nah Nabi Isa alaihissalam, Yesus Kristus itu tidak pernah mengatakan dan mengajarkan kepada para pengikutnya tentang doktrin ini, bahwa dia itu Tuhan, ya kan? Ada Tuhan, ada tiga. Salah. Oh, nggak pernah Yesus? Nggak ada. Bahkan pada saat orang Farisi dan Saduki bertanya jawab kepada Yesus, menanyakan kepada Yesus, guru, hukum mana yang terutama? Kan gitu ceritanya. Ya orang Farisi dan Saduki pada saat itu dia hanya mungkin menguji tentang apa ya, kepercayaan. Yesus ini, Nabi Isa ini percaya tauhid atau tidak? Kan gitu. Guru, hukum mana yang terutama? Jawab Yesus, dengarlah hai kamu orang Israel. Ya kan? Orang Farisi dan Saduki ini kan turunan Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kan gitu. Sembahlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Yang pertama. Yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Apa yang tercakup di sini? Hablum minallah, sembahlah Allah. Hablum minnas. Selesai. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Tapi sekarang banyak yang memelintirkan itu semua ya. Nah, itu tertulis di dalam Bible sendiri. Oh, di Bible sendiri. Itu bisa datanya ada ya Pak? Ya? Ada. Datanya ada. Ya? Baca. Bahkan Bible sendiri. Ada, baca.
Markus 12 ini sebagai bukti. Sebagai bukti ya, supaya Bukti. Kalau kita bicara nggak ada buktinya kan? Itu Pak Said ngomong doang itu. Nah, ada buktinya. Buktinya sih. Waduh. Saya kasih buktinya ini. Ngeri nih, Ini sahabat. Bible. Bible Injil Markus 12 ayat 28, iya kan? 29 dan seterusnya. Bisa baca? Bisa. Bisa. Baik, yang mana? 28, 29, 30. 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihi sesamamu. Ya, ayat 28 dulu. Oh, 8 dulu ya. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terus kemudian? Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Ini tauhid ya, Mas. Tauhid. Iya. Allah satu. Allah Esa. Masya Allah. Siapa yang bilang? Yesus yang bilang. Karena Yesus berpegang pada hukum Taurat. Dan Yesus katakan bahwa aku datang ke dunia ini, gitu kan, bukan untuk menghapus hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya, kan gitu. Menggenapi dalam arti menyempurnakannya, gitu kan. Dan satu iota pun, iota itu titik, dan satu titik pun tidak akan aku hilangkan dari hukum Taurat. Nah, jadi Allah itu Esa, satu, bukan tiga, bukan juga dua. Iya, seperti yang sudah dikatakan. Yang sudah dikatakan oleh Yesus sendiri. Bible itu sendiri. Nah, Al-Quran, Islam membuka logika kita untuk berpikir. Di dalam surat Al-Ikhlas sudah jelas, kita sering baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah itu tidak beranak, Allah itu Esa, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Dari mana Allah kita nggak tahu. Itu kan. Tidak berawal dan tidak berakhir. Tapi dia ada. Alam semesta ini diciptakan oleh siapa? Ya Allah kan? Tapi kita tidak tahu dia, keberadaan dia. Tapi semua terjadi ya karena Allah. Gitu. Dan surat Al-Anbiya surat 21 ayat 22, kemudian surat Al-Mu'minun ayat 90, itu kita dibuka oleh Al-Quran untuk berpikir logika. Sekiranya langit dan bumi ya, ada banyak Tuhan gitu kan, akan rusak binasa gitu. Maha suci Allah kan. Sekiranya langit dan bumi ada banyak Tuhan, bagaimana? Ada lebih dari satu Tuhan, bagaimana? Akan rusak binasa lah. Ya kita jangankan banyak Tuhan lah. Kita Indonesia pernah mengalami 2 presiden kan.
Iya, sekali dalam satu periode. Bisa nggak? Kan nggak bisa. Nggak bisa. Pemimpin negara satu, raja satu, semua satu. Apalagi Allah, kan gitu. Iya. Iya, dulu kita punya 2 presiden, wah repot urusannya. Satu punya begini, satu maunya begitu kan. Nah, bagaimana dengan alam semesta ini, dunia ini, dan jagat raya ini kalau banyak Tuhan, wah. Kan kita tahu bahwa ada revolusi dari perputaran dalam biologi kan. Matahari mengelilingi, bumi mengelilingi matahari, dan bulan mengelilingi bumi. Nah kalau Tuhan yang satu lagi maunya matahari yang mengelilingi bumi, repot ya. Bagaimana sih? Terjadilah itu kan? Wah iya, hancurlah semua itu alam semesta kita meledak sedahsyat-dahsyatnya gitu kan? Iya. Itu nggak mungkin. Nah, yang kedua, sekiranya langit dan bumi ini ada banyak Tuhan, lebih dari satu, maka Tuhan-Tuhan itu akan membawa golongannya masing-masing. Iya. Nah kita tahu bahwa dunia ini ada berapa benua? 5 benua kan? Afrika, Eropa, Asia, Australia. Nah pasti ada dong Tuhan orang Afrika, Tuhan orang Amerika, Tuhan orang Eropa, Tuhan orang Asia, Tuhan orang Australia. 5 berarti Tuhannya kan? Masing-masing akan membawa golongannya. Ada golongan ini, ada golongan itu. Wah, rebutan golongan dah. Anggota golongan. Bukan anggota itu ya. Legislatif. Bukan, anggota golongan kan. Nah, jadi itu yang masuk di akal gitu kan. Maka itulah yang membuka logika. Oh iya, itu. Nabi Isa alaihissalam itu kan hanya utusan Allah. Dia hanya seorang nabi. Allah mengutus dia. Aku hanya seorang hamba. Dan dalam Al-Quran dijelaskan bahwa dia hanya seorang utusan Allah, nabi. Nabi itu diutuskan untuk meluruskan tauhid, ya, menyembah hanya kepada Allah, jangan kepada berhala, jangan. Nah, Nabi Isa juga diutus, Yesus Kristus juga diutus untuk meluruskan ajaran yang sudah diselewengkan, kan. Bangsa Israel pada saat itu kan dengan penduduk-penduduk sekitar mungkin menyembah berhala, mereka terpengaruh dengan hal itu sehingga mereka melenceng ajaran mereka. Maka Allah melihat itu, dikirimlah Nabi Isa sebagai nabi untuk meluruskan akidah mereka supaya mereka hanya menyembah kepadaku, hanya menyembah kepada Allah. Kan itu tujuannya. Betul, Masya Allah. Hanya itu tujuannya. Allah mengutus supaya meluruskan, supaya sembah kepada Allah. Jangan sembah kepada berhala, jangan sembah kepada patung dan sebagainya. Tapi sembahlah kepada Allah. Itu Nabi diutus, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Karena pada waktu itu ya, orang-orang Yahudi itu, keturunan Israel itu orang-orang yang keras tengkuk. Orang yang keras kepala, ngeyel. Orang Yahudi itu utamanya gitu. Keras tengkuk itu mana sih? Belakang kan? Keras kepala gitu. Keras kepala. Maka Allah meluruskan itu. Mengutus Nabi Isa untuk meluruskan itu. Kembalilah kamu kepada ajaran yang benar, ajaran tauhid gitu. Makanya pada saat Nabi Isa di bumi ya, dia ditentang itu sangat masuk di akal. Itu tentang ketuhanan. Yang kedua adalah tentang Natal. Natal yang ditetapkan tanggal 25 Desember. Tidak ada dasar. Dasarnya apa? Karena tanggal 25 Desember kita ketahui Natal itu ditetapkan tanggal 29 Desember itu adalah hari kelahiran Dewa Matahari. Hari kelahiran Dewa Matahari itu dewa yang disembah oleh orang Roma. Ya. Orang Roma, tanggal 25 Desember itu hari kelahiran Dewa Matahari, bukan hari kelahiran Yesus Kristus. Jadi tidak ada dasarnya gitu mereka tetapkan. Karena di dalam Al-Quran sendiri
pada waktu Siti Maria melahirkan Nabi Isa alaihissalam, dia berpegang pada pangkal kurma. Nah, kalau logika kita, kalau pada saat dia melahirkan Nabi Isa pada saat musim dingin atau musim hujan, itu nggak masuk akal. Dari mana logikanya? Orang kedinginan lah gitu, nggak mungkin lah, dia nggak punya otak. Carilah tempat si Maryam ini, carilah tempat untuk melahirkan lah, numpang di rumah orang atau numpang di mana gitu kan, untuk cari tempat berteduh itu. Itu. Nah, itu satu buktian dalam Injil, dalam Al-Quran. Ada dalam Injil sendiri, pada saat Nabi Isa itu dilahirkan, Yesus Kristus dilahirkan, itu ada orang Jus dan Majus. Mereka itu dari Persia. Kalau sekarang ini Iran, Irak. Ya. Nah, mereka itu mengetahui bahwa ada seorang raja dilahirkan. Saingan dari Herodes, Raja Herodes, lahir. Maka mereka berbondong-bondong datang untuk mengetahui di mana letak tempatnya Nabi Isa itu dilahirkan, kan? Karena mereka membawa bawaan lah, apa ya, oleh-oleh lah, apa itu, untuk menghormati beliau sebagai raja, sebagai tanda penghormatan, kan? Bawalah macam-macam lah itu ya. Nah, sebelum mereka sampai ke tempat tujuan, kan mereka orang-orang Jus dan Majus itu kan orang-orang yang pandai, ahli nujum lah. Bintang. Ahli nujum, perbintangan itu. Nah, tapi sebelum mereka ke tempat tujuan, mereka singgah dulu di kerajaan, bertemu dengan Herodes. Kan gitu. Nah, waktu itu bertemu dengan Herodes, mereka tanyakan pada Herodes, di mana tempat kelahiran dari raja orang Yahudi, ya kan? Yang dinubuatkan, yang sudah tersebar kemana-mana akan lahir seorang raja dari bangsa Yahudi, bangsa Israel. Di mana tempatnya? Herodes pun nggak tahu, gitu kan? Maka mereka berusaha untuk mencari sendiri. Bahkan Herodes juga memerintahkan kepada imam-imam Yahudi pada waktu itu juga untuk mencarinya. Kata Herodes, kalau saya tahu di mana tempatnya Nabi Isa itu, Yesus Kristus itu lahir, saya juga mau menghormati, sujud menyembah dia, padahal bohong. Itu taktik Herodes saja, karena dia nggak mau ada saingan di dalam tampuk kepemimpinannya, kan? Dia sebagai raja nggak mau dia ada saingannya, pasti dibunuh, gitu kan? Nah, maka pada saat itu, setelah ditanyakan kepada Raja Herodes tidak ada informasi yang jelas, maka orang Jus dan Majus ini mencari sendiri, karena mereka ahli dalam perbintangan, maka mereka pakai itu petunjuknya, pakai bintang. Nah, sekarang logikanya, kalau pada saat itu musim dingin atau musim hujan, hilang bintangnya, nggak ada. Iya. Nggak ada. Musim hujan, bintang nggak ada. Jadi mereka petunjuknya pakai bintang. Kalau musim hujan mana ada bintang? Nggak ada, ketutup. Mendung aja udah ketutup. Gitu. Apalagi musim salju, umpamanya. Nah, itu salah satu bukti, kan? Nah, tapi akhirnya mereka juga dapat tempat kelahiran Nabi Isa. Bahkan dalam perjalanan mereka bertanya kepada orang-orang yang sedang menggembalakan kawanan dombanya, di mana sih tempat kelahiran Nabi Isa? Gitu kan. Kalau kita mau tanya alamat, tanya sama orang di jalan, kan. Nah, ada kawanan domba yang sedang menggembalakan orang sedang menggembalakan kawanan dombanya itu di padang. Ya, kalau pada musim hujan ya nggak mungkin lah. Musim salju ya nggak mungkin lah, padahal domba-dombanya kedinginan. Iya, betul, masuk akal. Iya, pasti udah dimasukin ke kandang dong. Kan logikanya itu. Maka Nabi Isa itu lahir bukan pada musim dingin, musim salju. Nah, kita ketahui tanggal 25 Desember itu musim apa? Musim dingin, musim salju.
ya kan? Nah, diperingatilah tanggal 25 Desember itu sebagai hari kelahiran Nabi Isa. Bagaimana penetapannya? Kan itu dipersoalkan, dipertanyakan bagaimana penetapannya. Nah, karena pada waktu itu tahun 325 Masehi itu ada terjadi Konsili Nicea namanya. Itu rapat besar-besaran antara Kaisar Roma dengan para pemuka-pemuka agama Yahudi, Kristen. Mereka berkumpul dan merapatkan tentang berbagai rencana, apa namanya, konspirasi. Nah, konspirasi lah. Nah, maka kalau tidak salah kurang lebih pada tahun 336 Masehi itu orang-orang Roma pertama merayakan hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam, Yesus Kristus, pada tanggal 25 Desember. Sekitar tahun 400 Masehi, Kaisar memeluk agama Kristen, merayakan Natal. Nah, kenapa itu? Karena orang-orang pemuka-pemuka agama, mereka berpikir bagaimana supaya ajaran ini, ya kan, ajaran kami ini bisa diterima oleh rakyat Roma, kan gitu. Maka ada konsili itu. Dalam rapat itu pastikan pemuka-pemuka agama Yahudi ini ya bisa saja dibilang kepada Kaisar, jangankan ucapanmu, telunjukmu saja itu kan ampuh. Raja kan telunjuknya, Kaisar penguasa, mulutnya ampuh, telunjuknya ampuh gitu. Maka cobalah kamu umumkanlah kepada rakyatmu itu tanggal 25 Desember itu adalah hari bertepatan juga dengan hari kelahiran Nabi Isa, Yesus Kristus. Karena kan sulit untuk meyakinkan kepada masyarakat Roma, pada rakyat Roma pada waktu itu. Susah. Jadi itu aja, bikin aja seperti itu. 25 Desember itu hari kelahiran Dewa Matahari. Udah bikin aja sekalian lah. Tanggal 25 Desember itu hari kelahiran Yesus Kristus. Udah selesai urusannya kan? Iya. Maka dirayakanlah rame-rame berbarengan dengan itu. Dipaksa ya artinya? Dipaksa untuk didogma. Iya, dipaksa. Nah itu satu. Dua, yang kedua ya. Yang ketiga ada tentang pengampunan dosa. Nah, ada pengampunan dosa. Kita mau minta ampun kepada Allah gitu kan. Harus pergi ke gereja dulu. Mungkin kalau Katolik ke pastor. Bahkan bayar kalau katanya ke minta surat pengampunan dosa. Ya Allah. Bayar. Minta pengampunan dosa kepada Allah ya harus bayar. Gimana itu? Iya kan? Nah, kalau kita Islam kan enggak. Kita sudah berbuat dosa, berbuat zina, berbuat kotor, ya mau bertobat, ya udah berdoa kepada Allah dalam sholat, tobat dan doa minta kepada Allah, ya Allah aku punya salah ini, mohon ampun aja, udah selesai urusannya kan, tanpa ada hijab, tanpa ada beginilah begitu, waduh pusing. Dan kalau kita berdoa, kalau di dalam ajaran Kristen ada doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, ya dimuliakanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bagus. Berikanlah kami rezeki dan sebagainya, bla 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 bla. Dan doa ini kami panjatkan atas nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan penebus kami. Waduh, harus melalui Nabi Isa, harus melalui Yesus. Kalau nggak disampaikan bagaimana? Iya, repot. Karena Yesus ada juga manusia biasa. Kan? Yesus juga berdoa kepada Tuhan. Ya? Nah, giliran nanti orang Yahudi nanti yang mau bertobat, orang Farisi dan Saduki dia mau bertobat, ahli Taurat. Aduh, mau berdoa kepada Allah harus melalui Nabi Isa.
Wah, yuk kita punya masalah besar nih sama dia nih. Ah, iya. Disampaikan nggak nih? Gitu? Dimaafin nggak gitu? Kira-kira seperti itulah Iya, logikanya. iya, logikanya gitu ya. Gitu kan. Subhanallah. Nah, pengalaman dosa. Dosa warisan. Nah, ada lagi satu lagi dosa warisan. Dosa warisan ada lagi. Dosa warisan. Adam dan Hawa berbuat dosa. Seluruh umat manusia Iya. berdosa, mewarisi dosa Adam dan Hawa. Waduh, berat ya. Iya. Alangkah tidak adilnya Allah, kan gitu. Betul. Nggak masuk akal juga ya. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan, jika Anda berbuat dosa, kau berbuat dosa, ya kan, tanggung sendiri. Perbuatan baik itu akan kembali kepada dirimu sendiri, dan perbuatan jahat ada kembali kepada dirimu sendiri. Kan ada ayatnya. Iya. Dosa kau tanggung sendiri di hadapan Allah. Nggak ada saya berbuat dosa, anak saya harus menanggung dosa saya. Alangkah tidak adilnya Allah. Iya, betul. Kan gitu. Masing-masing bertanggung jawab atas kesalahannya nanti di akhirat kepada Allah. Masing-masing. Masing-masing ya. Karena di dalam Bible juga, di kitab Perjanjian Lama juga diberitahu. Oh gitu. Iya. Dikasih tahu. Masing-masing bertanggung jawab. Nanti akan saya tunjukin ayatnya. Dalam kali berikutnya nanti saya akan tunjukkan ayat. Masing-masing bertanggung jawab atas dosanya masing-masing. Ayah tidak bertanggung jawab kepada bapak, bapak tidak bertanggung jawab. Ada. Ada. Nanti saya akan buktikan. Iya. Jadi itulah. Gitu ya. Jadi masing-masing kita berdosa ya bertanggung jawab pada diri kita masing-masing. Tidak ada itu dosa warisan. Betul. Lalu dosa itu harus ditebus. Tebusnya cara bagaimana? Ditebus dengan cara Yesus mati di tiang salib. Tersiksa di tiang salib. Darahnya sebagai penembus dosa umat manusia. Itu ceritanya kan seperti itu. Nah, itu dosa warisan. Puasa. Nabi Islam mengajarkan kita berpuasa. Kristen tidak berpuasa. Kenapa? Sedangkan Nabi Isa sendiri mengajarkan berpuasa. Oh, gitu? Ada ayatnya. Di dalam Bible ada? Iya. Oh. Waduh, baru tahu saya. Orang-orang orang-orang Farisi dan Saduki ini bertanya kepada Nabi Isa. Apa kita buka Bible ayatnya? Nanti aja ya. Mempersingkat waktu saya ceritakan saja. Kami berpuasa. Kata orang Yahudi. Kami berpuasa. Kenapa murid-muridmu itu tidak berpuasa? Kami berpuasa, kau berpuasa. Tetapi kenapa murid-muridmu tidak berpuasa? Itu. Jawab Nabi Isa. Pengantin laki-laki akan pergi meninggal, akan pergi. Setelah pengantin laki-laki itu pergi, baru mereka akan berpuasa. Pengantin laki-laki itu siapa? Nah ini perlu digarisbawahi. Pengantin laki-laki itu adalah Nabi Isa. Dalam perumpamaan Nabi Isa kan dia selalu memberikan perumpamaan-perumpamaan. Betul. Yesus Kristus. Pengantin laki-laki itu dia, Yesus Kristus. Berarti pengantin perempuan siapa? Gereja. Di dalam gereja ada siapa? Umat. Umat, iya. Yesus Kristus akan pergi meninggalkan pengantin perempuan, dan pada saat itulah mereka berpuasa. Oh iya, masuk akal ya. Iya. Jadi setelah Yesus Kristus meninggalkan mereka, baru mereka berpuasa. Berarti orang Kristen berpuasa dong harusnya. Harusnya. Yesus berpuasa. Sunat, Yesus disunat. Disunat. Makanya Yesus tidak pernah bilang saya menghapuskan hukum Taurat. Dia tetap mengikuti peraturan Taurat. Aku datang ke dunia ini bukan menghapuskan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi hukum Taurat. Dan satu iota pun, titik pun tidak akan aku hapuskan. Jelas itu. Yesus mengikuti Taurat. Dia jalanin puasa, dia jalanin sunat. Lalu siapa yang menghapuskan hukum sunat itu? Rasul Paulus. Oh,
Paulus itu hidup kurang lebih setelah 100 tahun setelah Isa meninggal. Maka dia membuatlah peraturan itu. Termasuk dogma-dogmanya. Iya. Kan dalam ajaran Kristen ada yang dinamakan Paulus pernah katakan lebih baik sunat hati daripada sunat. Nah, itu ajaran dia lebih baik sunat hati. Ya kalau hatimu bersih, tapi fisikmu juga tidak bersih, tidak disunat, ada najis di situ, kalau kau menghadap Allah tanpa ada bersih tubuhmu, Allah tidak akan terima. Iya. Bersih rohani maupun bersih jasmani, sehingga Allah terima amal ibadah kita. Betul. Hati kita bersih tapi baju kita compang-camping, kotor, gak ada gunanya. Iya. Menghadapi Allah untuk apa? Kita mau menghadapi presidennya, harus necis kok. Oh iya. Bersih. Wow, pakai baju yang jas, menghadap presiden, pejabat, gitu ya. Apalagi mau menghadap Allah. Ya itulah hanya beberapa saja. Kalau kita mau kupas tuntas, mungkin begitu banyak ya. Berapa episode nanti? Mungkin beberapa pertemuan insya Allah mungkin Iya. bisa jadi. Artinya memang ketika Bapak teliti ternyata semua itu nggak sesuai dengan fitrah manusia sendiri ya. Dan tidak artinya gimana logikanya gitu. Makanya saya selalu menegaskan bahwa Al-Quran itu setelah saya masuk Islam, saya meriset, saya banyak diberikan pembuktian gitu ya, bahwa Al-Quran itu membuka logika kita berpikir ya. Karena itu kan banyak doktrin-doktrin yang salah ya. Banyak doktrin-doktrin yang salah di dalam ajaran Kristen. Masya Allah ya. Jadi sahabat ngaji cerdas bahwa Pak Said ini dulu memang meneliti tentang Alkitab itu sendiri, dan ternyata memang Alkitab itu memang mengajarkan kepada tauhid ya Pak ya. Tauhid ya, dan ya kita mengetahui bersama bahwa Islam itu juga penyempurna daripada agama sebelum-sebelumnya. Masya Allah ya. Memang luar biasa sekali, Masya Allah Pak Said, sampai segitunya loh. Jarang sekali orang yang kemudian dia meneliti Alkitab terus dia pindah gitu, itu jarang. Iya. Makanya saya menulis buku. Oh, menulis buku ya? Ya, kemanakah Isa pergi? Ada bukunya Ya. belum jadi tapi ya? Ya sudah sedang dalam proses rilis ya, sedang dirilis. Jadi tentang kontroversi penyaliban Isa alaihissalam. Jadi kan pembuktiannya lewat Injil maupun lewat Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak menjabarkan itu secara luas, maka pembuktiannya itu ada di dalam Bible. Bible sendiri yang menerangkanlah bahwa Isa itu tidak mati di tiang salib. Oh, ada dalam Bible sendiri? Lah iyalah. Makanya referensi itu saya ambil Al-Quran dan Bible. Kalau Al-Quran dia tidak secara gamblang menciptakan itu, memberikan pembuktian, menjabarkan itu. Nah, saya gunakanlah Bible. Bible sendiri yang akan menjawab. Karena kalau kita menggunakan Al-Quran, maka orang umum, ya kan, orang kan ini buku saya ini kan dibaca oleh umum ini juga kan gitu, atau umum maupun orang-orang yang di luar dari agama Islam, mereka akan mengatakan, wah itu menurut Al-Quran. Oh baiklah kalau begitu. Oke, Masya Allah. Akan dijawab menurut Bible itu sendiri. Jadi biar nggak ada alasan lagi untuk menolak itu. Iya. Ya? Keren banget. Masya Allah. Baik Pak Said, tadi kan sudah menjelaskan ya mengapa meninggalkan agama Kristen, terus juga akhirnya masuk Islam menjadi seorang mu'alaf. Nah sekarang pengalaman Pak Said yang paling pahit ketika menjadi seorang Muslim. Ya, pengalaman yang sangat pahit gitu ya. Dalam artian apa nih? Tapi saya akan coba jawab ya, pengalaman pahit ya. Pahit dan terindah sebenarnya. Oh iya, pasti ya. Iya, kalau obat itu kan pertama kita minum rasanya pahit. Pahit. Tapi kemudian akan menyembuhkan. Ya, itu. Nah, dalam
kita hijrah, kita memang hijrah dari agama Nasrani ke Muslim itu banyak sebenarnya ujiannya, ya. Iya. Karena Allah bilang belum sempurna iman kita kalau kita belum diuji. Belum sempurna iman kamu, Joni, kalau kamu belum diuji. Jadi masuk Islam itu main-main apa? Bohong-bohong beneran. Gitu. Maka ya ujian itu kan datang dari luar maupun dari dalam. Gitu kan. Kalau dari luar oke lah, gampang lah. Nah yang sangat berat ini yang dari dalam. Dari saudara-saudara yang mereka memang mengakui seagama dengan kita. Seakidah. Seakidah ya. Seakidah kan gitu kan. Tapi memang pemahaman mereka memang mereka yang seringkali membuat saya itu tidak nyaman dalam artian hati saya, iman saya gitu kan. Itu mereka yang tidak punya pengetahuan akan agama mereka sendiri gitu kan. Padahal sebenarnya kan Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang sejuk, menyenangkan, indah, tidak seperti yang orang sangka, agama jahat, agama teroris, agama kekerasan, agama macam-macam lah, liberal, apa radikal, apa itu enggak. Coba kita jalankan agama Islam itu dengan sebaik-baiknya, secara kafah. Sekaligus saya bilang secara kafah, masuk Islam itu dengan sebenar, rasakanlah nikmatnya gitu. Islam itu ya. Indah kok. Indah. Bukan sesuatu yang menakutkan Islam itu kan. Ya, kalau banyak orang menganggap bahwa Islam itu agama yang menakutkan, radikal dan sebagainya, teroris, itu salah. Ya. Oke, masya Allah sekali ya. Terus keluarga bagaimana? Kan yang saya tahu juga ya, bapak saya kan punya ayah seorang pendeta ya. Nah, itu respon ayah ketika Pak Said menjadi seorang Muslim. Ya, mereka memang pertama-tama menentang, apalagi pada waktu saya berangkat ke Tanah Suci. Ya kan, ibu saya bilang saya gila. Gilanya gila di mana gitu kan. Iya, gilanya di mana gitu, gila. Saya masih waras kok, bukan gila gitu kan. Ya banyak yang nggak suka, bahkan keluarga saya juga, saya kadang-kadang ketemu mereka juga, mereka banyak yang tidak tegur saya, dalam artian kalau saya sudah murtad lah, saya dikucilkan gitu ya. Ya bagi saya nggak jadi masalah lah, itu satu cobaan bagi saya. Tapi terhadap orang tua ya, saya tetap harus menjaga hubungan silaturahmi gitu ya. Oke lah, kalau untuk kepercayaan kita masing-masing, agama masing-masing, lakum dinukum waliyadin, dah masing-masing aja. Tapi untuk hubungan muamalah manusia, lagi dia ibu kita, ayah kita ya, tetap aja silaturahmi tetap terjalin dengan, saya berusaha untuk menjalin hubungan itu dengan baik dan karena itu adalah ajaran, memang ajaran yang diajarkan oleh Al-Quran. Ya kan, dalam surat Luqman diajarkan, ya kan, harus tetap berbuat baik kepada orang tua walaupun dia tidak seagama. Betul. Sempat nggak kayak Pak Said diskusi sama orang ataupun saudara Pak Said gitu kan ya? Sampai di mana Pak Said sampai sempat diajak kembali ke agama yang dulu? Ya kalau harapan mereka untuk saya kembali memang besar. Besar ya? Besar lah. Ya. Cuman ya nggak bisa lah, kita udah masing-masing ya. Ya. Ada apa namanya, adik-adik saya ada yang sudah masuk Islam. Oh, udah masuk Islam, masya Allah. Ya, cuman saya nggak pernah ngajak mereka untuk masuk. Nggak, mereka sendiri yang mau. Jadi kalau dibilangin saya yang ngajak mereka, nggak. Islam tidak memaksa orang untuk masuk ke dalam ajaran. La ikraha fid din. Nggak ada paksaan kok. Masya Allah. Ya, mereka sendiri yang terketuk hatinya, entah mungkin karena melihat perubahan pada sikap pada diri saya gitu, yang dulu begini jadi baik,
Yang dulu emosian mungkin sekarang sudah tidak. Iya. Banyak sabar. Itu kan. Jadi akhlak kita tunjukkanlah kepada mereka, itu kan. Kepada ya saudara-saudara saya yang sudah saya tinggalkan, saudara seiman yang dulu yang sudah saya tinggalkan, kita tunjukkan akhlak kita yang baik. Iya. Sehingga mereka akan melihat bahwa Betul. Islam itu indah, baik. Betul. Karena orang-orang kafir tuh dia nggak baca Al-Quran ya, Iya. Pak, ya. Tapi mereka baca kita gitu. Baca kita, baca akhlak kita. Baca itu bagaimana ya? Makanya saya juga sarankan kepada mereka yang sudah hijrah ke dalam agama Islam, tolonglah jangan suka menjelek-jelekan agama yang dulu yang sudah kau tinggalkan. Tapi pelajarilah Islam itu dengan benar. Iya. Lakukanlah ibadahmu itu di dalam agama Islam itu dengan baik. Iya. Kan itu aja intinya. Ya kalau kamu mau itu ya belajar, kemudian lakukan riset gitu kan. Bikinlah karya, tulis buku gitu kan. Kan bisa kan tulis buku, iya. sampaikanlah dakwah itu di buku, tapi dengan baik dan santun, tidak menyinggung itu orang lain, perasaan orang lain. Dengan salah satu tidak menyinggung perasaan orang lain itu kan harus ada pembuktian. Iya, nggak asal ngomong. Ya, kalau ada pembuktian tidak menyinggung perasaan orang. Tapi kalau tidak ada pembuktian, nah itu akan menyinggung orang lain. Masya Allah. Luar biasa ya. Ya karena perubahan Pak Said, jadi adik-adiknya jadi mualaf juga ya. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Ya terakhir yang adik saya nomor 7. Mualaf juga. Ya. Masya Allah. Masuk Islam. Masya Tinggal 2 yang belum. Iya. Oke Pak Said. Nah, mungkin sahabat Ngajardas juga mungkin ada yang, saya mewakili sahabat Ngajardas nih Pak Said. Nah, yang tadi Pak Said uraikan di awal-awal itu bisa dipertanggungjawabkan ya Pak Said ya? Bisa saya pertanggungjawabkan. Iya, karena kan ada bukti datanya Pak Said ya? Ada. Iya. Ada. Jadi biar nggak salah paham ya, silakan untuk buka sendiri ya, Iya. kitabnya sendiri. Ada, iya. Iya. Ada. Insyaallah, jadi biar nggak fitnah ya. Iya, mau tukar pikiran juga boleh. Boleh gitu ya. Gitu kan? Nggak ada maksud untuk menjelekan ya Pak Said? Tidak lah, tidak. Kan menjelekan kan kalau tidak ada buktinya. Kalau ada buktinya. Kalau ada buktinya kan tidak menjelekan. Iya betul. Masya Allah. Datang kita ngobrol enak gitu. Buka, kita riset sama-sama, kan gitu. Iya. Tapi tidak saling mau menjatuhkan, bukan. Betul. Tapi kita belajar, kita buka sama-sama. Gitu kan. Masya Allah. Kita gali sama-sama, gitu. Masya Allah ya. Kan jadinya kan tidak menyinggung perasaan orang kan, tidak menyinggung orang lain kan. Karena ada pembuktiannya. Iya. Kalau nggak ada pembuktiannya kan nanti fitnah. Oh iya, itu bahaya banget. Iya. Aduh. Baik Pak Said, untuk pesan-pesan terakhir untuk kami dan sahabat Ngajardas Pak Said, ada pesan-pesan untuk sahabat Ngajardas dimanapun mereka. Ya pesan saya, pertama, Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, agama yang indah, agama yang damai, aman, sentosa. Tidak seperti sangkaan orang. Iya, nggak seperti film yang dibuat. Ya, apalagi sangkaan dari mereka yang di luar kita, Muslim. Saudara-saudara saya yang dulu lah, gitu ya, yang Nasrani ya. Tapi Islam itu agama yang indah. Karena saya sudah menjalankan. Iya. Maka saya merasakan gitu kan, gitu. Nah, bagi mereka yang sudah hijrah, ini pesan penting, para mu'alaf. Kan YouTube ini kan wawancara dengan para mu'alaf. Betul, kan? Pak Said. Bagi mereka yang para mu'alaf, yang baru maupun yang sudah lama, ya itulah, masuklah Islam dengan secara kafah, dengan sebenar-benarnya, belajar Islam, lakukan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Itu aja. Jangan kita
suka kembali menjelek-jelekan agama yang sudah kita tinggalkan. Jangan itu. Karena ada saya lihat, ya kan, dan tidak saya sebutkan namanya, tidak perlu saya sebutkan namanya, suka, ya itu, menyinggung agama. menyinggung, ya sudahlah, kalau kau sudah masuk Islam, sudahlah. Islam itu. Ya, pelajarilah itu. Dan juga yang kedua adalah jangan merasa diri sok pinter gitu ya. Ya itu bahaya. Dalam ilmu Islam, ya kan? Oh, dalilnya, ininya, kayak udah mentang-mentang sudah pindah agama gitu. Jangan, karena itu kan ada ahlinya. Para ustadz, para kiai, para ulama yang memang sudah menguasai akan ilmu Islam itu. Nah, bagusnya kita datang kepada mereka untuk bertanya, menimba ilmu. Tapi kita jangan sok tahu. Kan ada begitu yang sok tahu gitu kan. Dia bangga bisa masuk Islam. Salah itu. Karena Islam itu ilmunya banyak, luas. Dan kita para mualaf belum seberapa lah. Dibandingkan dengan mereka-mereka yang ahli-ahli tafsir, ahli-ahli yang Al-Quran, ya kan, hadis, ya. Jangan kita sembarangan ngomong. Itu kita timba ilmu lah pada mereka, gitu. Tanyalah. Makanya saya sering bertanya, kalau ini bagaimana ya? Saya sering bertanya kepada ustadz, sering bertanya pada kiai. Itu saya tanyakan, Pak, ini begini bagaimana ya? Nah, itu. Masya Allah. Jangan kita sok-sok tahu sendiri gitu. Oke lah kita, kalau saya oke lah kalau tanyain Bible ya mungkin saya tahu karena kan belajar ya. Memang dari sana gitu kan. Tapi kalau Al-Quran, ya kan, Al-Quran itu kan tidak gampang kita menafsirkan secara sembarangan gitu. Ada asbabul nuzulnya gitu kan. Itu. Ada ahlinya untuk menerangkannya. Masya Allah, terima kasih Pak Said, jazakallahu khairan katsiran. Ya, semoga jadi amal jariah buat Pak Said. Amin. Dan pesan-pesan inspirasinya juga semoga menginspirasi kita bersama, insya Allah. Amin. Baik, mungkin itu saja sahabat Ngaji Cerdas yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat Ngaji Cerdas. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.